Selamat datang di channel YouTube Maniak Tempe Vlog. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan tutorial bagaimana cara untuk melakukan setting fitur navigasi di speedometer sepeda Melan Navihood L1 dan sekaligus memberikan review bagaimana kinerja dan juga performa dari fitur navigasinya. Nah, untuk menggunakan fitur navigasinya, yang pertama teman-teman perlu membuat rute ataupun planning tujuan goes teman-teman. Di sini untuk rutenya nanti harus diimport menjadi file GPX dan dimasukkan ke Melan Navihood L1. Untuk membuat rute di sini bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga. Biasanya saya menggunakan Komoot ataupun dari bawaan Melan juga ada. Nah, kekurangan dari membuat rute di aplikasi Melan setelah saya coba itu ternyata untuk tempatnya kurang update. Jadi untuk mencari lokasi agak sulit, harus manual di titik tujuan yang akan didatangi. Jadi di titik manual ya, seperti ini misalnya. Nah, saran saya di sini teman-teman lebih baik menggunakan aplikasi Komoot karena untuk planning tempatnya itu lebih up to date, hampir mendekati Google Maps. Terus kelebihan yang kedua adalah teman-teman bisa mengatur tipe sepedanya, bisa road bike ataupun mountain bike. Terus ada gravel juga, terus ada tipe sepeda touring biasa. Terus untuk fitness levelnya pun bisa diatur. Kalau mau rute yang berat nanti bisa dikasih rute yang agak menanjak atau menanjak ekstrim. Seperti itu. Nah, di sini saya sudah membuat dua rute. Yang pertama NYIA yaitu New Yogyakarta International Airport, terus yang satunya Selo Pamioro. Pertama teman-teman perlu mendownload file GPX-nya terlebih dahulu. Nah, ini sedang proses mendownload. Kita tunggu beberapa saat sampai proses download selesai. Nah, setelah proses download selesai, tinggal dibuka aja. Dan pilih Melan, Open with Melan. Terus pilih Upload. Nah, ini sudah terupload ke servernya Melan. Selanjutnya teman-teman perlu mengekspor ke speedometer Melan Navihood L1 ini. Kita klik send to device. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah rute sudah terekspor ke Navihood L1, untuk menggunakannya teman-teman perlu menekan tombol yang ada logonya rute ini, ditekan tahan. Nah, ini rutenya sudah terimpor. Terus kita pilih use. Nah, ini udah terimpor. Untuk melakukan zooming teman-teman bisa menekan tombol ke atas, tombol up ini. Untuk mengecilkan tinggal klik yang arah bawah. Nah, untuk zoom in-nya itu bisa sampai 1:10 meter skalanya. Jadi cukup presisi ya. Nanti kita coba aja secara langsung bagaimana performanya. Kali ini saya akan mencoba fitur navigasi dari speedometer sepeda Navihood L1. Untuk rute yang saya pilih adalah rute menuju ke Pantai Jatimalang atau Pantai Dewa Ruci di Purworejo. Untuk rutenya perjalanan sekitar 15,7 km. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan zoom out atau melihat secara keseluruhan map yang akan ditempuh. Dengan skala perbandingan bisa sampai kurang lebih 1:, saya coba cek dulu,
bisa sampai 1:100 km masih mau, 250 masih. Nah, ternyata bisa sampai 1:500 km. Jadi cocok banget buat teman-teman yang goes jauh. Sedangkan untuk zoom in-nya, untuk melihat detailnya bisa sampai 1:10 meter. Nah, ini cocok banget buat melihat detail jalan yang akan dilalui. Jadi kalau jalannya bercabang ini cocok banget. Nah, untuk rute yang dilalui sebagian besar full aspal, nanti ada pavingnya juga dan ada sebagian gravelnya. Untuk cuacanya cerah, jadi bisa dicek sinyal GPS-nya tidak ada masalah. Nah, selama menggunakan fitur navigasi, teman-teman masih bisa berpindah halaman dengan klik tombol yang berlogo navigasi, tapi jangan diklik tahan ya. Nah, ini akhirnya udah sampai di Pantai Jatimalang atau Pantai Dewa Ruci Purworejo. Nah, untuk performanya langsung saja akan saya review mulai dari plus dan minusnya speedometer Navihood L1 ini. Untuk kelebihannya, yang pertama, tidak ada gejala sinyal GPS hilang sama sekali, baik di kondisi jalan yang terbuka ataupun tertutup pepohonan, jalan aspal, gravel, dan paving tidak ada gejala sinyal hilang sama sekali. Selama menggunakan fitur GPS-nya, teman-teman juga bisa menggunakan fitur-fitur lain seperti perekaman aktivitas saat bersepeda. Untuk kekurangannya, yang pertama adalah petunjuk jarak sebelum berbelok. Di sini kurang 12 meter, padahal ini udah deket banget ya. Jadi sekitar 3 meter, tapi petunjuknya masih 12 meter. Kekurangan yang kedua adalah tidak ada suara atau bunyi sebagai petunjuk saat akan mendekati belokan. Di beberapa speedometer seperti IGB Sport itu ada bunyinya. Terus di XOSS Nav itu di bagian atas ada lampu yang akan berkedip-kedip saat akan hampir berbelok. Kekurangan yang ketiga, di sini saya mengalami beberapa kali ditunjukkan indikator untuk putar balik. Padahal di sini saya sudah lewat rute yang sesuai. Di sini seperti di atas 100 meter lagi disuruh putar balik. Nah, di sini tepatnya di bagian bibir pantai, di sini suruh putar balik. Nah, kekurangan yang terakhir, saat saya coba tes untuk keluar dari jalur, di sini tidak ada arah atau petunjuk agar kita bisa kembali ke jalur yang sesuai. Nah, mungkin cukup sekian untuk review Navihood L1 ini. Untuk kekurangan-kekurangan tadi mungkin bisa tertutupi jika ada update software atau firmware. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis dan see ya.